Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Rian Siddhartha Putrayana dengan 3 digit NIM terakhir 206. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari SGD 4 izin membuka untuk student project pada kali ini. Jadi student project SGD kami yaitu SGD 4 berjudul APSGN. Nah, adapun anggota kelompok dari SGD 4 yaitu yang pertama ada Isma Tipani, kedua ada Cila, ada Nengah Devianti, Anam Krisna, ada Cois, ada Ernest, ada Ria Siddhartha saya sendiri, ada Madi Bagus Tinuca, ada Wayan Gideadi, ada Dewa Nyomanadi, ada Mutia Saraswati, dan ada Monica. Mungkin saya lanjut izin menjelaskan sedikit tentang pendahuluan. Jadi APSGN ini merupakan salah satu bentuk GNA yang banyak dijumpai pada anak. Jadi APSGN ini adalah reaksi imunologis pada ginjal terhadap bakteri atau virus yang dikarakterisasi oleh cedera glomerular dengan onset mendadak. Nah, gejalanya ini ditandai dengan adanya edema, gross hematuria, hipertensi, dan infisiensi ginjal. Nah, faktor yang mempengaruhi penyakit APSGN ini diantaranya kuman Streptococcus grup A, iklim tropis, tempat padat penduduk, lingkungan yang kurang higienis, dan kondisi malnutrisi yang tinggi. Nah, saya lanjut. Jadi, di negara maju, kasus APSGN ini berkurang akibat sanitasi yang lebih baik, pengobatan dini yang lebih tanggap. Jadi sedangkan di negara berkembang itu kasus APSGN masih banyak dijumpai, salah satunya di Indonesia dengan golongan sosial ekonomi yang rendah. Nah, WHO memperkirakan kasus APSGN ini terjadi kira-kira sebanyak 472.000 kasus setiap tahunnya secara global dengan 5.000 kematian setiap tahunnya. Mungkin sekian dari pemaparan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Trisna Supartmanatauba dengan 3 digit yang terakhir 046. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari akut post streptococcal glomerulonefritis, di mana penyakit ini merupakan salah satu bagian dari akut nephritic syndrome yang ditandai dengan adanya gross hematuria, udim, hipertensi, dan insufisiensi ginjal. Jadi penyakit ini sering terjadi pada anak-anak usia 5-12 tahun karena usia ini atau usia sekolah mudah terpapar oleh agen infeksi, namun jarang terjadi pada anak usia di bawah 3 tahun. Dan penyakit ini disebabkan oleh adanya infeksi kuman Streptococcus beta hemolyticus grup A strain nephritogenik. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Sila Yakfirani Dharma Sakti dengan 3 digit yang terakhir 154. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari APSGN. APSGN terjadi sebanyak lebih dari 450.000 kasus di dunia setiap tahunnya dan sebagian besar terjadi pada anak. Sekitar 97% dari kasus terjadi di negara berkembang, di mana infeksi seperti infeksi pioderma, yaitu impetigo, mudah terjadi. Menurut WHO, sekitar 472.000 kasus terjadi di dunia setiap tahunnya dengan angka kematian mencapai 5.000 per tahun. Dilaporkan di negara berkembang, insidensi APSGN diperkirakan mencapai 9,3 kasus per 100.000 orang. Di negara maju, APSGN lebih jarang terjadi karena sanitasi yang lebih baik dan pengobatan dini penyakit infeksi. Namun di negara berkembang, insiden APSGN ini masih banyak dijumpai. Di Indonesia, APSGN lebih banyak ditemukan pada golongan sosial ekonomi rendah, yaitu sebanyak 68,9%. Persentase jumlah kasus APSGN lebih tinggi pada anak berjenis kelamin lelaki dibandingkan perempuan dengan rasio 2,3:1. Selanjutnya saya akan menjelaskan etiologi dari APSGN.
APSGN terjadi akibat infeksi yang disebabkan oleh bakteri beta hemolytic streptococci, namun infeksi tersebut tidak terjadi langsung di ginjal. Bakteri Streptococcus yang paling sering ditemukan pada APSGN yaitu grup A beta hemolytic streptococci atau GABHS. Bakteri tersebut dapat menginfeksi saluran pernafasan dan juga kulit. Sekitar 75% dari APSGN timbul setelah infeksi saluran pernafasan bagian atas yang disebabkan oleh grup A beta hemolytic streptococci. Tipe 1, 3, 4, 12, 18, 25, dan 49. Sedangkan tipe 2, 49, 55, 56, 57, dan 60 menyebabkan infeksi kulit. Infeksi Streptococcus merupakan penyebab APSGN paling sering. Beberapa penyebab lainnya yaitu Streptococcus grup C, Meningococcus, Streptococcus viridans, Gonococcus, Leptospira, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus albus, dan Salmonella typhi. Virus yang dapat menyebabkan APSGN adalah hepatitis B, varicella, ecovirus, parvovirus, influenza, dan parotitis epidemica. APSGN ini juga dapat disebabkan oleh parasit yaitu seperti malaria dan toksoplasma. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Madi Agustinus Cagoranata, nomor 5K016. Melanjutkan faktor risiko. Yang pertama, faktor kuman Streptococcus beta hemolyticus grup A strain nephritogenik ditemukan menjadi penyebab adanya kejadian APSGN. Selanjutnya, umur. Kejadian lebih sering ditemukan pada anak dengan usia 5-12 tahun dan jarang pada usia di bawah 3 tahun. Dan untuk jenis kelamin, anak laki-laki lebih sering mengalami ketimbang perempuan. Hal ini dikarenakan anak laki-laki cenderung lebih aktif dan meningkatkan risiko terinfeksi. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi pada lingkungan padat penduduk, hygiene yang kurang, insiden malnutrisi yang tinggi sering ditemukan adanya peningkatan angka kejadian. Dan APSGN ini umumnya terjadi pada daerah tropis dan Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis. Pada musim hujan, musim dingin, musim semi lebih sering terjadi infeksi tenggorokan. Sedangkan pada musim gugur dan musim panas lebih sering terjadi pioderma yang mempengaruhi angka kejadian. Kenalkan, saya Ewin Gede Febrian Setiawan dan NIM 19025 11096. Jadi saya di sini akan mempresentasikan gambaran histologi dari APSGN. Jadi pada pemeriksaan mikroskop cahaya, APSGN ditandai dengan hiperselularitas endokapiler glomerulus yang difus yang seringkali dengan banyak leukosit polimorfonuklear, di mana dapat pula adanya gambaran bulan sabit ataupun crescent yang jarang terjadi. Terdapat pula beberapa RBC case yang tersebar. Sedangkan untuk pemeriksaan yang lain, yaitu pemeriksaan dengan mikroskop elektron, didapatkan deposit padat elektron subepitel yang besar, yang seringkali banyak, dan juga berbentuk kubuh ataupun punuk. Dan biasanya juga terdapat pula deposit mesangial dan subendotel yang tersebar. Kemudian, pemeriksaan yang lain yaitu dengan mikroskop imunofluoresensi juga menunjukkan adanya deposit komplement C3 dengan ataupun IgG. Kemudian dapat pula adanya gambaran Garland pattern yang ini mengacu pada pewarnaan granular kasar di sepanjang dinding kapiler glomerulus. Dapat pula adanya gambaran Steriskay pattern di mana menggambarkan pola butiran halus yang terdistribusi secara acak dan sedikit endapan besar yang diselingi. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nafus Amerika dengan digit NIM terakhir 240. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi dari glomerulus nephritis akut pasca Streptococcus atau GNAPS. Untuk patofisiologinya, pasien dengan penyakit glomerulus nephritis akut pasca Streptococcus atau GNAPS akan mengalami manifestasi dari sindrom nefritik akut. Ketika kompleks antigen antibodi sampai di glomerulus, hal ini ikut merusak dinding kapiler dan struktur membran basal dari glomerulus, sehingga eritrosit dan protein tidak dapat difiltrasi oleh glomerulus dan keluar bersama urin, dan terjadi proteinuria dan hematuria. Selain hal tersebut, gejala klinis yang paling sering ditemukan pada pasien GNAPS yaitu edema. Adanya kompleks imun pada glomerulus akan menyebabkan inflamasi dan mempengaruhi perfusi kapiler. Tekanan pada kapiler glomerulus lebih tinggi dibandingkan tekanan kapiler lain, sehingga deposit kompleks imun cenderung terjadi. Akibat adanya deposit kompleks imun tersebut, lumen pembuluh darah mengecil hingga terjadi penurunan filtrasi glomerulus.
Kemudian terjadi reabsorpsi tubulus proksimal yang pada akhirnya membuat reabsorpsi tubulus distal meningkat sehingga air serta natrium akan diretensi. Peristiwa tersebut yang akan mengakibatkan peningkatan volume cairan ekstraseluler dan terjadi edema pada pasien. Pada pasien genap juga terjadi peningkatan streptolisin titer O atau ASTO pada minggu kedua hingga minggu keempat. Hal ini dipengaruhi oleh jenis atau strain bakteria yang menginfeksi karena masa inkubasinya berbeda-beda. Namun hasil ASTO jarang didapati positif jika infeksi baru terjadi. Selanjutnya, penurunan laju filtrasi glomerulus atau LFG disebabkan oleh respon inflamasi terhadap kompleks imun yang berada di glomerulus. Penurunan kemampuan filtrasi ginjal bergantung pada sejauh mana kerusakan pada ginjal terjadi. Penurunan perfusi ginjal bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya diameter lumen pembuluh darah ginjal yang mengecil akibat deposit komplement dan kerusakan endotel yang terjadi. Hal ini akan meningkatkan tekanan darah pasien yang menderita GNAPS. Selain itu, penurunan perfusi ginjal akan memberikan sinyal ke sistem renin-angiotensin untuk meningkatkan reabsorpsi cairan yang pada akhirnya akan meningkatkan kembali tekanan darah pasien. Perkenalkan, nama saya Dewa Nyoman Adengger Wibisana dengan NIM 063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis glomerulonefritis akut pasca streptococcus. GNAPS memiliki manifestasi klinis yang beragam, mulai dari asimptomatik dan simptomatik. Sebagian besar kasus merupakan asimptomatik sehingga pasien biasanya ditemukan secara tidak sengaja dari hasil urinalisis. Pasien asimptomatik menunjukkan gejala hematuria mikroskopis dan penurunan kadar komplement serum. Pada pasien dengan gejala simptomatis, biasanya ditemukan sindrom nefrotik akut yang didahului oleh adanya tanda infeksi kulit dan pernafasan. Gejala sindrom nefrotik akut seperti hematuria, hipertensi, dan oliguria terlihat pada pasien kasus GNAPS. Persentase pasien yang mengalami gejala infeksi saluran nafas akut yaitu 45,8%, sedangkan 31,6% merupakan infeksi kulit. Sebanyak 65-90% kasus GNAPS menunjukkan manifestasi klinis edema. Biasanya terjadi pada kelopak mata pasien yaitu periorbital yang muncul pada pagi hari dan menghilang pada penghujung hari. Selain itu, gejala-gejala non-spesifik seperti anoreksia, malaise, mual, dan muntah itu juga dapat ditemukan. Pasien klasik pada kasus ini yaitu anak-anak usia 2-18 tahun dan jarang terjadi pada dewasa. Pada individu lanjut usia dengan GNAPS, proteinuria dalam kisaran nefrotik terjadi pada 20% pasien, gagal jantung kognitif pada 43% dan azotemia pada 43% kasus. Terdapat interval waktu tertentu antara infeksi saluran nafas atau kulit dengan terjadinya sindrom nefritik yang berkisar antara 7-10 hari dan 2-4 minggu pada kasus selanjutnya. Dalam kasus khas nefritis pasca streptococcus, perbaikan diamati setelah 2 hingga 7 hari ketika volume urin meningkat diikuti dengan cepat resolusi edema dan kembalinya tekanan darah pada tingkat normal. Baik, perkenalkan nama saya Nenang Adivianti Pratnyani dengan NIM 19025111199. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan diagnosis. ASGN sendiri untuk menegakkan diagnosisnya sama seperti penyakit-penyakit pada umumnya, yang dimana kita perlu melakukan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Dimana untuk glomerulonefritis sendiri itu memiliki trias, dimana trias ini adalah suatu gejala patognomik yang dapat kita gunakan acuan untuk penegakan diagnosis ASGN. Yang pertama itu ada hematuria, kemudian yang kedua ada edema, dan yang ketiga ada hipertensi. Pada umumnya, sebagian besar kasus untuk ASGN itu mengalami gejala sakit tenggorokan. Namun pada kenyataannya, banyak pasien-pasien dengan ASGN itu tidak ada gejala sakit tenggorokannya. Sehingga untuk penegakannya sendiri pun cukup sulit apabila hanya sekedar anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Oleh sebab itu, kita harus melakukan pemeriksaan tambahan lainnya, yaitu pemeriksaan laboratorium. Di mana pemeriksaan laboratorium ini dapat mencakup urinalisis dan juga pemeriksaan renal function. Untuk urinalisis sendiri, kita akan melakukan pemeriksaan makroskopik ataupun mikroskopik hematuria, red blood cell count, dan juga maut proteinuria. Sementara untuk mengecek dari kondisi fungsi ginjal, kita dapat mengecek renal function dengan melihat adanya peningkatan biasanya pada pasien-pasien yang ASGN pada bun dan juga serum kreatinin yang mengindikasikan bahwa adanya kerusakan pada ginjal tersebut.
Kemudian selain pemeriksaan laboratorium, kita juga melakukan pemeriksaan imaging, di mana pemeriksaan imaging ini dapat kita lakukan yaitu pemeriksaan USG untuk mengetahui ada tidaknya hidronefrosis atau pembengkakan pada ginjal, serta pemeriksaan chest X-ray untuk mengetahui ada tidaknya kongesti pulmonal. Mungkin sekian dari saya terkait diagnosis dari ASGN. Terima kasih. Perkenalkan, saya Cokori Siti Sundewi dengan 3 digit indikator 029. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tata laksana dari akut post-streptokokal glomerulonefritis. Dapat dilakukan dengan menggunakan terapi simptomatik dan juga suportif dikarenakan penyakit ini merupakan penyakit yang self-limiting. Nah, tujuan dari terapi ini untuk mengendalikan volume berlebih seperti edema dan juga hipertensi. Jadi terapi yang pertama dapat dilakukan yaitu menggunakan terapi farmakologi, dapat diberikan antibiotik. Pada pasien yang terbukti mengalami infeksi streptokokal harus menerima antibiotik. Namun hal ini tidak mencegah perkembangan dari post-streptokokal glomerulonefritis. Kemudian yang kedua dapat diberikan diuretik. Pada overhidrasi, diuretik group yaitu furosemid dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan lebih dipilih dibandingkan diuretik golongan thiazid. Hal ini dikarenakan efikasi dari thiazid sangat minimal apabila GFR kurang dari 30 ml per menit. Kemudian yang ketiga dapat diberikan obat hipertensi. Pengontrolan tekanan darah dapat dilakukan dengan membatasi asupan garam dan cairan bersama dengan pemberian diuretik. Penggunaan obat kalsium channel blocker dianjurkan pada pasien dengan tekanan darah tidak terkontrol. Penggunaan angiotensin converting enzyme inhibitor maupun angiotensin receptor blocker dianjurkan pada pasien dengan kadar kalium mendekati normal dan GFR stabil. Obat ACE inhibitor dan juga ARB harus digunakan secara hati-hati dikarenakan kecenderungan hiperkalemia dan resiko memperburuk kerusakan ginjal. Kemudian yang terakhir dapat dilakukan dengan menggunakan terapi imunosupresif. Jadi ini dilakukan pada pasien dengan gagal ginjal progresif atau pada biopsi ginjal ditemukan adanya crescent. Kemudian yang kedua yaitu dialisis. Jadi dialisis hanya dilakukan dalam pengaturan keseimbangan asam basa, manajemen cairan, serta abnormalitas elektrolit seperti hiperkalemia. Kemudian adapun tindakan umum dari tata laksana ini seperti edema diatasi dengan pembatasan asupan garam dan cairan, imobilisasi dan istirahat di tempat tidur direkomendasikan pada beberapa hari pertama dari penyakit. Kemudian penting untuk melakukan kultur tenggorokan pada pasien dan anggota keluarga. Dan yang terakhir, anggota keluarga yang terkena perlu diobati dengan penisilin ataupun erythromycin. Mungkin sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Mutia dengan NIM 123. Saya akan menjelaskan mengenai prognosis dari APSGN. Pada anak-anak sangat baik selama didiagnosis dan diobati dengan baik. Penyakit ini merupakan self-limiting disease dengan sekitar 90% kasus, fungsi ginjal dapat pulih sepenuhnya setelah periode akut. Proteinuria, mikroalbuminuria, atau hipertensi ditemukan hanya 0,5 hingga 3% dari pasien. Hematuria terisolasi dapat bertahan sampai 2 atau bahkan 5 tahun. Risiko gangguan fungsi ginjal sangat rendah, pada sebagian besar studi menunjukkan di bawah 1%. Namun, pada orang dewasa prognosisnya cenderung lebih buruk. Hal ini disebabkan pada pasien dewasa, khususnya lansia, memiliki kondisi seperti malnutrisi, alkoholisme, diabetes, atau penyakit kronik lainnya, serta memiliki insiden tinggi terhadap azotemia, kegagalan jantung kongesti, dan proteinuria nefrotik. Pasien dengan kondisi seperti ini memiliki tingkat mortalitas sebesar 20 hingga 25%. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Ernest Vincentisia Junior dengan 3 digit NIM terakhir 088. Saya akan melanjutkan mengenai diagnosis banding. Yang pertama ada nefropati imunoglobulin A, di mana perbedaan dengan GNAPS adalah periode lantesi yang lebih pendek untuk muncul setelah terjadinya infeksi. Yang kedua ada glomerulonefritis membranoproliferatif. Pada glomerulonefritis membranoproliferatif, level komplement membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjadi angka normal dibandingkan GNAPS atau dari gambaran komplement 3 yang selalu rendah. Kemudian ada lupus nefropati, dapat dibedakan dengan pemeriksaan laboratorium seperti antinuklear antibody atau ANA, anti-double stranded deoksiribonukleoid acid atau dsDNA, serta penurunan jumlah sel darah yang dewasa dan juga keterlibatan multi organ. Selanjutnya ada sindroma nefrotik, dapat dibedakan dengan DNA APS dengan melihat ekstraksi
protein urin 24 jam lebih dari 3,5 gram per hari, disertai dengan kondisi hipoalbuminuria, edema, hipogammaglobulinemia, dan peningkatan resiko trombosis. Kemudian ada henoxocylaneous purpura atau HPS, pada glomerulonefritis membranoproliferatif. Level komplement membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kembali menjadi angka normal dibandingkan GNAPS atau dari gambaran komplement 3 yang selalu rendah. Kemudian pada hemolytic uremic syndrome, pada pemeriksaan laboratorium akan ditemukan konsisten hemolisis seperti psikosis, laktat dehydrogenase, jumlah retikulosit, bilirubin indirect. Diare berdarah, trombositopenia, pada pemeriksaan fibrosis akan ditemukan Escherichia coli jenis O157H7. Kemudian anti-neutrophil cytoplasma antibodies atau ANCA dibandingkan dengan GNAPS pada pemeriksaan komplement ditemukan level yang selalu normal. Kemudian terakhir adalah good pasteurisis. Pada kondisi ini melibatkan paru-paru dan ginjal, terdapat anti-glomerular basement antibody setelah level komplement yang normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Izma Tiffany dengan 3 digit yang terakhir 070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari aspek kelompok kami. Glomerulonefritis akut pasca streptococcus atau yang disingkat GNAPS ini merupakan salah satu sindrom nefritik akut yang ditandai dengan adanya gross hematuria, edema, hipertensi, dan insufisiensi ginjal. Ditemukan lebih dari 450.000 kasus di dunia setiap tahunnya, dan sebagian besarnya ini terjadi pada usia anak. Di Indonesia, GNAPS ini lebih banyak ditemukan pada golongan sosial ekonomi rendah. GNAPS ini dapat terjadi karena infeksi bakteri beta hemolytic streptococci, dan yang paling sering ditemukan ini adalah grup A beta hemolytic streptococci atau GABHS. Manifestasi klinis pada penderita GNAPS ini dapat bersifat asimptomatik dan juga simptomatik. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan laboratorium berupa mikroskopis, urinalisis, sampel darah, dan serologi. Dapat juga dilakukan pemeriksaan imaging dengan USG atau X-ray dada. Pada pemeriksaan mikroskopik elektron akan memperlihatkan deposit padat elektron subepitel besar yang berbentuk kubah atau punuk sebagai temuan yang paling khas di GNAPS. Diagnosis banding yang dapat ditemukan yaitu ada nefropati imunoglobulin A, glomerulonefritis membranoproliferativa, lupus nefritis, sindrom nefrotik, dan masih ada beberapa lainnya. Kemudian, karena penyakit ini merupakan self-limiting, maka tata laksana yang dapat dilakukan adalah dengan terapi simptomatik dan suportif, yakni seperti terapi farmakologis, dialisis, dan beberapa tindakan umum seperti istirahat. Kemudian prognosis dari GNAPS pada anak ini sangatlah baik selama didiagnosis dan juga diobatinya juga dengan baik. Baik, sekian pemaparan presentasi dari teman-teman SGD 4. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan tidak berkenan di hati. Saya selaku perwakilan SGD 4 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan juga akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.